niat itu tempatnya bukan pada waktu sebelumnya menyiram air, tapi bersamaan dengan menyiram air yang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben. Lanjutkan, yakni fardu-fardunya mandi, tata caranya. Ya, Mandi ini yang juga harus diketahui oleh semua orang, Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Yang pertama adalah niat. Niat ini yang banyak salah paham adalah kita sebelum melakukan mandi sudah niat dulu. Misalkan sebelum kita menyiramkan air, sudah niat dulu sebelumnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati misalkan. Terus baru menyiramkan air. Ini kalau secara fikih ini belum sah. Niat dengan melafadzkan niat sebelumnya itu hukumnya sunat. Tapi ketika niat itu tempatnya bukan pada waktu sebelumnya menyiram air, tapi bersamaan dengan menyiram air yang pertama kali. Jadi sambil kita menyiram, biasanya kalau orang mandi besar itu kan mesti keramas rambut dulu. Nah, maka nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Itu bisa diucapkan, bisa juga dengan dalam hati. Dalam hati terutama niat itu tempatnya di dalam hati. Berarti awalnya niat itu bersamaan dengan air mengenai pada anggota badan, Bu, ya? Iya, bersamaan dengan kita menyiram air pertama kali di mana. Itu. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis. Setelah kita niat, kita mencari di dalam tubuh kita, ya kita basuh yang bersih semuanya, kita sabun. Terus kemudian kita juga harus hati-hati, masih ada najis enggak di dalam tubuh kita. Misalkan tempatnya najis di mana? Di dua jalan depan maupun belakang. Misalkan ya kita cawik dulu atau mencari-cari, barangkali masih ada yang najis yang kita belum tahu, baik itu depan maupun belakang. Kemudian kita meratakan air ke seluruh badan. Itu luar dalam, kalau rambut itu tipis atau tebal semuanya harus basah. Ketika seorang lelaki punya jenggot yang tebal itu juga harus basah. Tidak cukup hanya dengan misalkan yang luarnya saja, tidak cukup, tapi harus benar-benar sampai ke dalam semuanya harus basah. Kalau sampoan itu masuk? Iya, itu termasuk tata cara meratakan air. meratakan iya. air gitu. Kalau sampoan sih bukan tata cara, itu kan supaya lebih bersih dan wangi kan seperti itu. Kadang kan kalau pakai minyak rambut yang ada minyaknya itu kalau nggak dipakai sampo kan bisa dengan sampo supaya masuk airnya. Ya betul, sehingga dengan dikasih sampo ini supaya yang licin-licin itu bisa hilang. Kemudian kalau kita orang gemuk misalkan di dalam tubuh kita pasti ada lipatan-lipatan. Itu harus diperhatikan ketika mandi besar. Jangan sampai ada lipatan-lipatan tubuh yang sampai tidak terkena air. Jadi benar-benar harus dipetani kalau istilah orang Jawa. Dikosoi lah. Dikosoi, digoleki sing nyelempet-nyelempet, jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Paling enaknya kalau punya kolam langsung nyembung. Ya bisa. Itu juga termasuk. Jadi sambil nyebur kita niat nawaitul ghusla, terus kita nyebur sambil nawaitul ghusla, itu insya Allah sudah cukup itu. Kemudian bagi yang belum khitan, itu kulit kuncupnya juga harus sebisa mungkin dibersihkan karena di sana banyak kotoran, banyak mengandung pipis yang mungkin nggak bisa tuntas karena belum khitan. Kemudian kemaluan wanita yang ketika jongkok itu kelihatan, itu juga harus kena air. Jadi misalkan perempuan itu ketika dodok, istilah orang Jawa, itu kemudian yang kelihatan ketika jongkok itu semua harus terkena air. Termasuk anggota luar berarti ya? Iya, itu termasuk anggota luar, termasuk anggota tubuh luar yang harus kena air ketika mandi besar. Kemudian tempat sekitar anus.
Jadi sekitar anus yang lipatan-lipatan itu, yang ketika membuka menutup itu juga harus kena air, jangan sampai tidak. Lubang telinga itu juga harus terkena air. Kemudian lubang hidung bagi orang yang hidungnya growong, mungkin terkena apa sehingga terus kelihatan dari luar, maka itu harus dibasuh. Kalau enggak growong ya yang kelihatan saja. Termasuk berkumur barangnya juga ya Bu ya? Itu termasuk sunat. Oh sunat ya? Sama dengan sunatnya wudhu. Jadi ketika berwudhu kita sunat berkumur, maka ketika mandi pun juga kita disunatkan untuk berkumur. Kemudian yang harus diperhatikan pula ketika mandi itu, kita harus memperhatikan anggota tubuh kita. Barangkali misalkan seorang petani baru saja dari sawah, dari kebun, kemudian dia kukunya panjang-panjang, kemudian kukunya panjang-panjang, maka ketika dia mandi harus dilihat betul, ini apakah kuku yang panjang kemudian kemasukan tanah, ini tadi airnya bisa masuk ke situ enggak? Kalau tidak masuk, kalau diyakini tidak bisa masuk, maka benar-benar harus dikeluarkan. Terus kemudian misalkan baru saja mengecat rumah, kita harus hati-hati melihat apakah di seluruh tubuh, karena anggotanya mandi besar adalah seluruh tubuh, maka harus benar-benar dilihat adakah cat yang masih nempel di tubuh yang tertinggal, sehingga jangan sampai kita tidak tahu kemudian tidak terbasuh. Itu barangkali. Terus ini yang tadi fardunya mandi, Kak, sunnah-sunnahnya Bu? Kalau sunnahnya banyak. Sunnahnya diantaranya membaca bismillah, kemudian berkumur, menghisap air ke dalam hidung, menghilangkan kotoran tadi, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi ketika mandi besar kita disunatkan berwudu dulu. Kalau kita yakin tidak punya hadas kecil, maka ya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala itu sudah cukup. Tapi kalau kita yakin bahwa tadi saya ini sudah batal, sudah kentut dan lain sebagainya, maka nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kemudian kita harus meneliti betul seluruh daerah yang mungkin sulit terjangkau air, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian menggosok badan, itu kan juga sunat. Kemudian menyegerakan membasuh, jangan sampai misalkan kita membasuh rambut dulu, terus kemudian karena ada tamu kita tinggal untuk nemenin tamu sampai di sini ini sampai sampai kering misalkan rambutnya, maka itu harus diulang. Tapi misalkan ini masih basah boleh. Tapi yang baik, yang sunnah adalah nggak usah ditinggal sampai jagongi tamu dulu lah. Ini diselesaikan dulu mandi. Iya. Kemudian mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang atas. Kemudian kalau bisa mandi ya nggak usah minta tolong orang. Artinya kalau minta tolong orang mungkin dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Kalau darurat sih boleh. Tapi ketika masih bisa ya nggak usah minta, aku tolong dusono, nggak usah. Masih bisa sendiri. Kemudian taslis. Taslis itu kita mengulang setiap basuhan 3 kali. Itu sunat. Kemudian menghadap kiblat bila tidak telanjang. Jadi kalau kita mandi dalam keadaan telanjang ya jangan menghadap kiblat, malu dengan Allah. Kemudian kita berdirinya di tempat yang aman dari percikan air. Hati-hati, terkadang kita ini kurang hati-hati masalah air. Kalau kita terpercik atau terkena cipratannya, itu nanti bisa menjadi najis atau mungkin mustakmal. Artinya ya berarti masih kurang sempurna. Kemudian menyela-nyelai rambut dulu. Jadi misalkan sebelum mandi karena rambutnya tebal, ini kita ngambil air sedikit, kemudian kita tujuannya apa? Supaya ya rada hemat air, agak hemat air. Jadi nanti ketika digerujuk seperti ini disiram, otomatis cepat basah semua. Itu agak hemat air. Kemudian setelah selesai kita membaca syahadat. Itu sunnah-sunnahnya mandi besar. Kalau mandi itu
semakin bersih, semakin lengkap itu lebih utama Bu ya. Iya, Semakin kalau hati-hati semua lah. sunat wajibnya dilakukan, maka itu semakin sempurna. Wudhu pun juga sama. Kita terkadang terlalu menganggap enteng yang sunnah, sehingga kita kurang hati-hati. Iya. Terlalu berlebihan juga tidak boleh, terlalu mengentengkan juga kurang tepat ya. Hanya mengambil yang fardu saja dan tidak melakukan yang sunnah juga kurang sempurna gitu. Mungkin tentang mandi besar sudah selesai. Kita lanjutkan nanti bab larangan-larangan yang beradas kecil, beradas besar akan ada sesi berikutnya. Untuk itu bagi yang setia di channel ini untuk selalu mendukung dan menantikan tayangan berikutnya. Untuk itu kita akhiri demikian dulu Bu. Kita sambung untuk tema berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.